Orang yang mengabdi di agamanya Allah, mereka harus punya modal yang namanya modal ikhlas. Karena semua kebaikan tidak akan ada nilainya kalau tidak disertai dengan keikhlasan. Bahkan almarhum Kiai Maimun Zubair mereka pernah adebu ke santren-santrenah dan gula pernah ngiran mereka cong beun maguna mon jadi kiai, jadi ustad, jadi guru, jadi pengabdi dalam urusan agama, pengurus masjid, pengurus NU, pengurus taman pendidikan Al-Quran, pengurus madrasah, wajib bencong di kelakuan hibi. Jangan sampai berharap dari hasil pengabdian. Karena dengan adanya pekerjaan sendiri, maka hilang keinginan berharap dari pengabdian kepada agamanya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Kepada yang saya hormati dan yang saya muliakan, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para guru-guru ngaji, tokoh masyarakat, kepada yang saya hormati takmir segenap pengurus takmir masjid Asasun Najah, hadirin hadirat rahimakumullah, mandir moge longpolongna dan gula sarang ajunan sedejah emanan semangken neka menjadi penyebab terkabulnya semua hajat dan keinginan kita, terhapusnya semua dosa-dosa kita, dan kita termasuk di dalam golongan umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Neka ngakui bahasa napa Madura? Madura napa bahasa? Gula neka paling takut pakon bentang Madura. Karena mulai dari keni gula neka pemontuk sarang almarhum Pak Gula tepat pontuk sekiaena orang sebeh. Gula pertama montuk pondok pesantren Darussolah asuhan almarhum Kiai Haji Yusuf Muhammad. Neka mon maknain ketat nanti bahasa sebeh. Terakhir gula montuk Banyuwangi di daerah Songgon pondok pesantren Wali Songo asuhan Kiai Haji Abdul Aziz. Neka jen asaraan boleh benikun sebe tapi osing. Akhirnya preman dari pondok abeli ke benda besar gula neka banyak menemui masalah. Karena percakapan sehari-hari mayoritas masyarakat Banda Besar menggunakan bahasa Madura. Neka pernah beda-kedetian suatu saat neka gula kedatangan tamoy. Nah gula neka bertokik monduk guru gula neka apa ingin oning bahwa Nabi Muhammad SAW pernah adebu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Jadi ciri-ciri tanda-tanda orang iman ke Allah, iman ke hari akhir, neka lebur menghormatkan tamoy. Nah ketepaan gula kedatangan tamoy
Nah karena beda tamoy terus oleh barokah pahala menghormatin tamoy, jadi di keeran mereka itu keluar. Setelah keeran mereka rantah, gula pas ngocak ke tamoy, mari silahkan makan pak. Ketepaan tamoy mereka orang Madura toto, oni ngempian ke Madura toto. Orang Madura saya tangkap kayak bahasa. Jadi gula ngocak, mari silahkan makan pak, neng orang mereka. Gula pas meker, mereka kan tak nyaman pada bayi gula bentar sarang orang bui. Akhirnya tamoy pleman, gula engak, beda cak-ocaan malu bertanya sesat di jalan. Jadi mau tak tahu apanya. Nah karena gula tak tahu ki apanya, endi kanca ketepaan ustad pentel bahasa pentel Madura. Gula apanya ustad, bahasa Maduranya mari silahkan makan itu apa? Loh kenapa kamu kok tanya bahasa Madura? Iya saya tadi itu kedatangan tamu orang Madura tidak ngerti bahasa Indonesia, saya suruh makan diam. Oh gampang, kamu kalau kepingin ngomong mau mempersilahkan orang mari silahkan makan, itu bahasa Maduranya nyara adeer. Sampean ndak bohong Ustaz, kan gula tak kok eco-eco nama orang tak ngerti. Nah Ustaznya kak jawab, saya ini kan Ustaz, ndak mungkin bohong, karena memang syarat jadi Ustaz sarang jadi kiai mereka tak oleh lecehkan. Mon beda ustad lecehkan, beda kiai lecehkan, neka ustad tak beres kiai tak kena, karena tak oleh lecehkan. Akhirnya gula pleman dari jelema ustad tak abid alhamdulillah oleh barokah boleh, kedatangan tamoy boleh, jadi tamoy neka yang di barokah. Nah ketepaan tamoy neka kanca lambek mentuk ejember, orang rambi uji, pentel bahasa, pentel Jawa, pentel Madura. Nah karena beda tamoy teroleh pahala nang hormaten tamoy, teeran keluar boleh begula. Setelah teeran keluar, mak gula pas enggak boleh. Bektoe pondok, ustad mereka pernah aparin oni ke gula bahwa beda kaidah bahasa Arab yang berbunyi al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Jadi umpama empian maca Al-Quran tak pentel, mon maos Al-Quran kekel-keken, terlalu lancar, terlalu pentel, gampang. Istiqomah maos Al-Quran benare, asal tak pentel bit-abi jadi pentel, asal tak lancar bit-abi jadi lancar. Kipada gula tak pentel benta Madura, terlalu pentel, terlalu lancar, ki ocol kade. Urusan kelerone kan di budi, saya penting amal lagi kade. Jadi dewan rantah, gula pas niat ngamal lagi ilmu, gula ngocak ke kancana gula. Nyara ada erkat, atau jet kanca gula. Simak pentel benta Madura. Kamu kok pintar ngomong Madura sekarang? Iya mas, saya baru belajar bahasa Madura. Ini gimana Madura saya? Bagus atau jelek? Maduranya kamu itu sudah bagus, tapi ada sayangnya sedikit. Loh memang sayangnya kenapa? Maduranya kamu ini terlalu kasar. Loh kalau sampean tahu Madura yang kasar, berarti sampean tahu Madura yang halus. Apa halusnya nyara adeer? Halusnya nyara adeer itu nyara abeduk. Nah kelero dan gula, mak gula tak apanya boleh ke kanca gula saya ustad. Malang tak dapat ditolak, tak abid gula kedatangan tamoy tepak tamoy agung. Kancana almarhum Pak Gula, kiai raja neka, rabu sarang mak nyai sarang lora. Karena guru serabu, kiai serabu teroleh barokah kiai, kita kataan di neka berusaha kebay hormaten kiai. Nah setelah deeran neka pon rantakabi keluar, nah gula niat ngamalaki ilmu anyar matol gula kiai nyara abeduk kiai. Ampun merepata kiai langsung mancelat mak pentel bencong benta Madura hasil kakma. Jadi mon malam semangken gula tak pentel benta Madura, beda cak-ocaan seklero, beda cak-ocaan sekasar, gula nyoon sapora seraje. Kira-kira mau atau tidak memaafkan?
maon laon penyaota pola ondi. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka Arya tak sayang neka sesan tak muslimat muslimin sobung suarana. Ini tanda-tanda muslimin daerah gejem neka kekurangan kasih sayang, makanya sobung suarana neka empian setiran gini serasa rayu. Perkenalkan, gula neka asli 100% ditanggung halal dari keturunan Cina, benih Cina gado-gado. Oni ngempian ke Cina gado-gado. Cina gado-gado neka pak na Cina embu na jebe, pak na Madura embu na Cina. Namun den gula pak gula Cina embu gula Cina, jadi gula 100% ditanggung halal Cina orisinil. Karena gula Cina orisinil malam semangken beda setong bide. Ada satu perbedaan yang sangat mencolok antara den gula sareng ajunan sedeje. Beda seonding napa bidena? Beda seonding napa bidena? 100 buat rebuah. Urusan repat, urusan mata. Merepat gula sipit, pedi, keni, cili. Tapi merepata ajunan serabung malam semangkene kan masya Allah let-bulet berlebar tenggenten din radin. Memang rem bini neka paling lebar kebele radin, walaupun kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah walaupun gula Cina dalam Islam neka sobung perbedaan. Tidak ada yang namanya Islam Cina, tidak ada Islam Jawa, tidak ada Islam Madura, tidak ada Islam Arab. Yang namanya Islam adalah al-muslim akhul muslim. Daripada orang Islam neka tretan napa pone dan gula sareng ajunan sedeje neka kan camat oni ngempian ke camat calon mate tak ngabes tua sengode bisa mate kade mate tak ngabes sake sebebes bisa mate kade. Orang non konsumum omor, pendem bulan, saya terakhir peleman ke dalam masing-masing, Rabu malaikat munkar nakir memberikan berbagai macam pertanyaan, mulai dari marwah buka, man nabiyuka, sampai pertanyaan yang paling terakhir adalah man ikhwanuka, sera tretana empian. Jawabannya adalah al muslim akhul muslim. Daripada orang Islam neka tretan, makanya gula titik apapun perbedaan paham dan golongan kita, apapun perbedaan latar belakang dan status sosial kita, apapun perbedaan pilihan partai politik kita, siapapun yang kita pilih besok untuk menjadi pemimpin, jangan sampai menyebabkan perpecah belahan antar sesama umat Islam. Karena ketika sesama umat Islam saling asoker, saling nyaleh, saling memfitnah, saling menghina, ada satu sosok semolar bersedih melihat umatnya senantiasa bertengkar, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika nyabe pondepa ekerungan, beliau tidak menyebutkan nama istri dan anaknya, tidak menyebutkan nama sahabat dan kerabatnya, tetapi yang disebutkan adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Maka kalau kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, wajib hukumnya menjaga persatuan, kerukunan dan kesatuan antar sesama umat Islam. Gula sama almarhum Pak Gula beri nama Wi Chin Hai. Saya nama coba. Saya nama coba. Saya mau tak coba yang selamatin nyaman ya kan. Tapi lebih saya boleh setelah almarhum Pak Gula masuk Islam. Pak Gula neka asalna agamana Katolik, Embu Gula asalna agamana Katolik, masuk Islam pada tanggal 3 Maret tahun 1984. Yang mengislamkan adalah almarhum Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Asem Bagus Situbondo. Setelah almarhum Pak Gula masuk Islam,
beliau berusaha untuk menjalankan semua yang diajarkan di dalam ajaran agama Islam, termasuk dalam Al-Quran pada setong ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi impian mereka menjadi orang Islam cek setengah cek nanti Pak Ongku pemantep. Karena zaman semakin mereka banyak orang Islam na Islam KTP. Dalam Islam KTP mereka, tapi orang Islam oning, saya namanya abejeng, wajibnya 1 hari 5 kali. Tapi berapa banyak orang zaman semakin, orang Islam zaman semakin, lemare belum tentu sekalian abejeng. Makanya saya melarat, Pak Kun melarat. Saya banyak otanga, Pak Kun banyak otanga. Karena hubungan dengan Allah jauh. Nah, almarhum Pak Gula mereka berusaha untuk menjalankan apa yang diajarkan di dalam ajaran agama Islam, termasuk dalam urusan memberikan nama kepada anak. Gula sahabat almarhum Pak Gula beri nama Muhammad Nasrullah. Saya apa coba? Saya cocok tepat abdu kenamana orang Islam. Cuma semakin mereka banyak orang Islam mendi anak, mereka tak pede beri nama-nama Islam. Lahir bulan Januari beri nama Januarto. Lahir bulan Februari beri nama Febrianto. Tepat lahir bulan Maret kosong beri nama siapa? Akhirnya beri nama Marto. Mereka berde setong bisa peniaga ditol Pak nama Dura, Embu nama Dura, endi anak laki sarang Pak Embu beri nama Cong Eni. Pasara mana? Cong Eni. Mereka Pak Embu tak mekel. Umpama si Cong Eni mereka pas dewasa oleh rahmat dari Allah, pas jadi kiai, oncen ke Masjid Asasun Najah peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas Mas protokol Mas Mator kepada yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Cong Eni, silakan memberikan tausiah. Mereka kan tak cocok. Jadi impian ngastete seben seroben abdi nama ke anak, karena nama membawa pengaruh, nama adalah doa. Enggak tenggula sarang almarhum Pak Gula beri nama Muhammad Nasrullah. Muhammad artinya manusia terpuji, Nasrullah artinya orang yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Alhamdulillah, karena selalu mendapatkan pertolongan dari Allah sesuai namanya, sahabat melawatan dan gula minimal nyari otangan gempang. Nah, kamu nak gelek biasanya banyak otangan. Jangan sampai apa gelek najen banyak otangan. Kayak ngempian mah bisa bunga di otak banyak gelek menolong. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gula oleh pesen dari panitia gelek khusus Masjid Asasun Najah Neka diminta untuk menceritakan tentang sejarah almarhum Pak Gula memeluk agama Islam. Jadi ceritanya kok almarhum Pak Gula Neka bisa masuk Islam Neka ada lemah cerita. Jadi impian Neka tolong ngaji cerita, apa tolong ngaji? Mau ngaji ki membahas Isra wal Mi'raj karena pengajian Isra Mi'raj. Jadi cerita apa ngaji? Sama bosan. Mau dua-duanya abid neka kelar impian ngaji. Impian kelar ngaji gula saya tak kelar berkali abid. Impian nyaman juk tojuk. Jadi cerita, mari cerita deki mon bertanah cokok ngaji sekejap. Jadi almarhum Pak Gula Neka asalnya dari Lumajang. Lambek bertoki lanceng, almarhum Pak Gula Neka di bisnis jual beli mobil. Namun cuman lambek tahun belum poloan, beda orang di bisnis jual beli mobil, Neka kan kisokina orang. Nah almarhum Pak Gula Neka lanceng soki. Nah suatu saat di dalam perjalanan bisnisnya
berpartner sareng kancana neka kanca yang sangat dipercaya secara akal tak mungkin cocok. Ternyata setelah berpartner sekian lama Pak Gula neka cocok, sehingga kebibendena neka tompes. Akhirnya dari Soki jadi melarat. Nah maka dalam keadaan kebingungan, dalam keadaan melarat neka, almarhum Pak Gula neka di kancane kan ngocak ke Pak Gula, saya nyaman empian norok gula ke Kiai Gula daerah Probolinggo Bayeman, asma Kiai almarhum Kiai Jabir. Kiai Gula neka muka syafah. Nah apa muka syafah neka kak? Karena kan belum Islam tak oning muka syafah neka apa? Muka syafah neka hijabnya dibuka sareng Allah. Jadi Kiai Gula neka oning apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi. Nah karena mendapatkan informasi beda Kiai Sakpeh oning apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi, penasaran norok dari Lumajang mangkat ke Bayeman Probolinggo. Setelah doa lemah Kiai Muhammad Jabir, almarhum Pak Gula neka belum menceritakan permasalahannya. Kiai Jabir neka langsung akebu, kan cenai celok beli plum. Sampean ini mendapatkan ujian begitu banyak sampai dibohongi sama temannya, sampean ini punya dosa satu. Tetap cek Pak Gula, mak bisa oni Kiai neka Pak Gula neka mare cocok sareng kancana. Nah apa dosa saya Kiai? Dosanya kamu itu kamu memusuhi Tuhan dan Nabi-Nya orang Islam. Loh bagaimana saya bisa dikatakan memusuhi Tuhan dan Nabi-Nya orang Islam, sementara saya datang ke dalamnya panjenengan, Anda orang Islam. Saya hadir ke sini bersama dengan teman saya orang Islam. Bagaimana saya dikatakan memusuhi Tuhan dan Nabi-Nya orang Islam? Nah Kiai Jabir neka adebu, kamu memusuhi Tuhan dan Nabi-Nya orang Islam itu tidak terang-terangan. Loh maksudnya bagaimana Kiai? Kamu ini nyembah patung-patung itu sama dengan memusuhi Tuhan dan Nabi-Nya orang Islam. Orang non muslim mon kebele nyembah patung mereka tak terima mantel. Jadi almarhum Pak Gula neka mantel juga kebele nyembah patung. Akhirnya burung seatannya langsung preman tak pamit, langsung mancem. Nah setelah almarhum Pak Gula de Pak Elabeng para mole, Kiai Jabir neka ada boleh. Nah masuk Islam kamu, karena kalau kamu tidak masuk Islam 1 tahun lagi kamu akan mendapatkan musibah. Pak Edi ngaki pon sareng almarhum Pak Gula tak oros pon, yang ke Kiai tak beres neka preman. Nah setelah peristiwa cocok sareng kancana almarhum Pak Gula neka akabin sareng almarhum sareng Bu Gula teplecok wajah almarhum Bu Gula ibadah ada mau ke lajeng ngomor betul ki belum akabin moncak-ocak anak-anak semakin ki pacaran karena non muslim oleh pacaran menempian oleh pacaran haram pacaran mereka betul pacaran soki. Setelah akabin melarat, nah biasanya mantomon melarat neka mosona sareng matua benireng tua sareng matua. Jadi akhirnya almarhum Mbah Gula dari Umi Gula neka melihat Umi Gula neka odi ensara lestari akabin sareng Pak Gula neka dengan berbagai cara dikacaukan rumah tangganya mane apesa. Jadi berusaha untuk menceraikan orang tua. Akhirnya Pak Gula neka tak kerasan. Betul akabin Bu Gula neka asalnya orang Arjesa Jember. Nah akabin pas bertempat tinggal Gebang di daerah Gebang Jember. Neka tak kerasan bungkol tibi karena benarnya ngabes matuah. Nah karena tak kerasan akhirnya nyeper ke tetangga, saya ketepaan tetangga Pak Gula neka haji santrena ke Ahmad Siddiq Talangsari Jember. Neka tak ketemu dumpian
Gula. Om boleh nih kami plung sih. Sampean ini saya lihat kok rumah tangganya ini kok kacau balau. Setiap hari tidak kerasan di rumahnya. Ini kenapa? Saya ini punya masalah terlalu besar Pak Haji. Nah kamu kalau mau ayo ikut saya. Lo mau kemana? Saya punya kiai saya Mukasyafah. Nah almarhum Pak Gula kan enak nih kiai saya Bayung Maneka Probolinggo. Jadi ngocak kiai Mukasyafah langsung alergi Pak Gula nih kan. Ndak, saya tidak mau ikut lagi ke rumahnya kiai. Lo kenapa? Apa saya kemarin ke kiai di Probolinggo, saya dibilang nyembah patung-patung, saya tersinggung. Oh kalau kiai saya insya Allah tidak mungkin begitu. Kiai saya ini orangnya santun, penyampaian bahasanya halus. Kan Kiai Ahmad Siddiq mereka menabuj-bujet, lemah lembut, halus. Enggak, saya tidak percaya. Nah kamu kalau tidak percaya, sudah ikut saya. Umpama engkau liya lecek, nyon sapora, colok engkau liya tapok nganggu sandal. Umpama engkau lecek. Nah oleh garansi napok colok nganggu sandal, pangkat almarhum Pak Gula. Begitu nyampe di lemah Kiai Ahmad Siddiq. Kiai Ahmad Siddiq mereka jaraknya kurang lebih sekitar 1 tahun dengan kejadian yang di Bayuman. Nyampe di lemah Kiai Ahmad Siddiq, almarhum Pak Gula mereka belum menceritakan permasalahan hidupnya. Kiai Ahmad Siddiq mereka langsung adebu. Kamu ini mendapatkan masalah begitu banyak sampai rumah tangganya bisa berantakan seperti ini. Itu penyebabnya karena 1 tahun yang lalu kamu ini pernah disuruh masuk Islam oleh seseorang, kamu tidak mau masuk Islam, makanya hidupnya kamu salbut. Teguna Kiai Ahmad Siddiq terkejut Pak Gula nih kak. Terkejut apa? Pertama, jarak dari Jember ke Probolinggo neka kan jauh. Napa pola neka tahun belum poloan kendaraan tak enak semangken. Nah kemudian jarak waktunya 1 tahun. Dan belum tentu kedua orang ini mengenal. Jadi almarhum Pak Gula neka pas meker, ternyata kiai orang Islam neka sakti ongkuan karena bisa oni. Nah akhirnya singkat cerita, almarhum Pak Gula neka mulai penasaran tentang agama Islam, mempelajari berbagai macam agama-agama yang ada di Indonesia. Jadi almarhum Pak Gula neka sampai semakin berdekat piket apa? Injila orang Kristen sareng Katolik endi? Kita apa orang Buddha endi, kita apa orang Hindu endi, kita apa orang Konghucu endi, Al-Quran terjemahan juga endi. Mereka baca rapi. Nah, ketika proses belajar memperbandingkan agama yang satu dengan agama yang lain, mereka gula ringkas ceritanya, karena kalau diceritakan sampai sobu tak marah mereka melengkap. Kiai Ahmad Siddiq mereka merekomendasikan almarhum Pak Gula untuk berangkat ke Sukoharjo untuk bertemu dengan Kiai As'ad. Jadi almarhum Pak Gula mereka ajar Quran ke Kiai Ahmad Siddiq, nah ajar tauhid sareng tasawuf mereka ke Kiai As'ad. Nah pada waktu bulan 2 tahun 1984 pertama kali almarhum Pak Gula menginjakkan kakinya di pesantren Sukoharjo, beliau bertemu langsung dengan Kiai As'ad, menanyakan berbagai macam konsep keagamaan di dalam Islam, mulai dari siapa itu Allah, bagaimana konsep ketuhanan di dalam ajaran agama Islam, kenapa kok Tuhannya orang Islam itu wujudnya tidak kelihatan, dan lain sebagainya. Nah pertanyaan-pertanyaan mereka dijawab sama Kiai As'ad dengan sabar, dengan lengkap, dengan gamblang. Lestari almarhum Pak Gula puas dengan segala macam pertanyaan yang disampaikan kepada Kiai As'ad. Beliau pamit preman. Nah sebelum pamit preman, sarang Kiai As'ad mereka ajak ada rekade. Jadi ajak ke dalam ruangan pribadinya Kiai As'ad, diajak makan. Nah pas bertemannya mana almarhum Pak Gula mereka ada Kiai As'ad mereka pas lompu sebelahnya almarhum Pak Gula, undaknya almarhum Pak Gula mereka teguh sareng Kiai As'ad. Pas Kiai As'ad mereka ada bu cong beenlia sebulan pagi 1 bulan lagi akan mendapatkan satu musibah besar. Mereka edrina amalan mereka baca benar, insya Allah mereka pasti
musibah neka beun bekal selamat. Tapi beda syarat setong umpama mun selamat. Napa syarat kiai? Umpama beun selamat mare maca amalan neka beun wajib masuk Islam. Protes almarhum Pak Gula. Umpama Gula tanda masuk Islam dan lemah kiai, nanti musibah yang lebih besar akan menimpa kamu. Akhirnya petaki sarang Kiai As'ad tulis Latin sabe kertas sarang almarhum Pak Gula kertas neka elempet masuk aki ke dompet tato mana buka. Jadi tato mana baca. Peleman neka sekalipun tidak pernah baca. 1 bulan kemudian, persis seperti yang disampaikan oleh Kiai As'ad, embuk Gula neka ngandung raja. Jadi Gula neka anak nomor 2, Gula neka andi iu bini iu Gula montuk sekolah je belum tahun noro almarhumah Nyai Zainia As'ad lambe deleman Nyai Zainia. Embuk Gula neka ngandung raja sudah 9 bulan lebih. Biasanya orang bini neka mon R&B saya keluar neka pertama biasanya kan tante kade. Nah almarhum Bu Gula neka saya keluar pertama neka langsung pendarahan. Jadi dulu neka keluar banyak sehingga Bu Gula neka kondisinya lemas kritis. Sarang almarhum Pak Gula di rumah sakit. Rumah sakit tadi beda sampai Semangken, beda Edinburgh, rumah sakit Kona, namanya rumah sakit Margi Rahayu. Beda rumah sakit Kona. Mon Semangken orang-orang orang mangkat ke Margi Rahayu karena cek Kona salah. Nah, ketika masuk ke rumah sakit, dokter neka menyampaikan bahwa embu Gula neka kondisinya kritis. Karena darah yang dikeluarkan terlalu banyak, bayi yang dikandung terlalu besar. Jadi enik nak Mbak Gula bertoki enik neka berto R&B berto keluar neka beratnya 4,5 kilo. Jadi bayi ini beratnya 4,5 kilo. Nah dokter menyampaikan ini harus operasi. Kalau tidak dioperasi pilih salah setong embu nama teh otabe anak nase mate. Nah karena kondisi sudah kepepet, akhirnya almarhum Pak Gula tanda tangan menyatakan persetujuan untuk istrinya dilaksanakan tindakan operasi. Embu Gula masuk ke ruang operasi, Pak Gula ada keluar tak oleh masuk. Nah mereka mulai ngenes Pak Gula karena sobung teretan serabu, sobung keluarga serabu, sobung kanca serabu. Apa mak sobung serabu? Karena sedeje oning almarhum Pak Gula neka mulai ajar agama Islam. Karena ajar agama Islam musuhin, akhirnya sobung saya ngancain. Nah ketika ketibi dalam keadaan kosong, kekhawatiran yang sangat luar biasa, nah tiba-tiba Rabu wajahnya Kiai As'ad. Jadi dalam keadaan kebingungan yang luar biasa, almarhum Pak Gula neka muncul bayangan wajah Kiai As'ad. Pas enggak mau beri amalan saya tatoman baca neka. Akhirnya beliau berjanji amalan ini akan saya baca kalau hari ini istri saya selamat, anak saya selamat, besok saya akan masuk Islam. Akhirnya buka amalan neka, baca, dan ternyata beliau dulu oni setelah masuk Islam, amalan saya paringin sama Kiai As'ad neka adalah 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baca dengan terbata-bata oleh almarhum Pak Gula. Bacaan pertama, bacaan kedua, bacaan ketiga, pas mulut anganga para maca bacaan yang keempat, ruang operasinya terbuka. Dokter keluar, saya nama pelone ka ahli gili, tak ke mandi. Kemudian almarhum Pak Gula neka salamin, selamat Pak, selamat. Selamat bagaimana dokter? Selamat, istrinya selamat, anaknya selamat. Bahkan menurut logika ilmu kedokteran ini tidak masuk akal. Tidak masuk akal bagaimana? Ibunya sudah mengeluarkan darah terlalu banyak, bayinya ukurannya terlalu besar 4,5 kilo, bisa lahir normal tanpa melalui proses operasi. Maka setelah terjadi karomah dari Kiai As'ad yang ditampakkan
kepada almarhum Pak Gula kelakupna tanggal 3 Maret almarhum Pak Gula langsung mangkat sekolah aja. Beliau menyatakan ikrar memeluk agama Islam, dibimbing langsung oleh almarhum Kiai As'ad. Oleh seminggu almarhum Mbu Gula juga norok masuk Islam. Jadi hikmah dari cerita mereka apa? Empian mereka wajib asokor sarang Allah etak diraki lahir dari pak se-Islam, mbu se-Islam petong toronan juk bujukna Islam kebi. Nah mereka teguh peseken iman sarang akidah yang dihadiahkan oleh Allah ke ajunan sederja. Karena orang yang masuk Islam mereka tantangan tak gampang. Almarhum Pak Gula mereka setelah masuk Islam sarang Empu Gula mereka diusir sarang keluarganya dari Jember. Bahkan almarhum Bu Gula mereka ketika menggunakan perhiasan yang cukup banyak elabeng setop eloco tentong setong pas mangkat ke desa Pakisan kecamatan Plogosari Kabupaten Bondowoso, tinggal di sana dalam keadaan ekonomi yang sangat susah. Waktu Mbak Gula Yu Gula mereka ki umur setahunan, Pak Gula mereka tak kelar mulai bubur. Akhirnya budi mereka beda bungkana sabeng, kalak, kocek, dulu lagi ke Mbak Gula. Jadi Pak Gula ada sabeng, Embu Gula ada sabeng, Iyu Gula ada sabeng. Kelakuna akan toan kapi karena ada sabeng. Tapi alhamdulillah paringi sehat dan barokah. Bab cerita pon mareh. Mereka lanjut ngaji na Banten. Kelar ki umpian. Semakin mereka pon masuk bulan apa? Bulan Rejab. Allah mereka menciptakan bulan ada 12 bulan. Di antara 12 bulan ada yang namanya Sayyidul Ashhur. Bulan saya paling molje yaitu bulan Ramadan alias bulan Pasah. Bebena Sayyidul Ashhur ini ada yang namanya Arba'atun Hurum, 4 bulan haram. 4 bulan haram mereka dalam kitab tafsir Al-Tabari diterangkan, pertama bulan Dzulqa'dah, kedua bulan Dzulhijjah, ketiga bulan Muharram, keempat bulan Rajab. Dzulqa'dah mereka moncaan orang Madura bulan tekepek. Tak oning napana saya tekepek. Jadi kun orang Madura saya di bulan tekepek ya orang Madura. Tekepek di antara 2 hari raya. Nah lestarena bulan Dzulqa'dah bulan Dzulhijjah. Orang Madura pun baca Dzulhijjah mereka reaje. Lestarena Dzulhijjah bulan Muharram. Entian pun baca Muharram mereka sorah. Biasa namun bulan sora orang tak bengal aparloh karena yang ke bulan naas. Padahal bulan sora mereka termasuk Arba'atun Hurum, punya kemuliaan yang sangat besar di dalam bulan tersebut. Dan yang terakhir adalah bulan Rajab. Empian mengoca Rajab mereka Rajab. Nah keistimewaan bulan Rajab mereka banyak. Gula hanya menyampaikan 2 saja. Kalau bab masalah amalan-amalan apa saja yang dikerjakan di bulan Rajab, insya Allah Eka Binto, banyak kiai, banyak ustadz, yang kareatanya insya Allah akan mendapatkan jawaban yang lengkap. Jadi Gula cukup menceritakan bab makna dari Rajab. Di dalam kitab I'anatul Thalibin, nah biasanya membaca kitab langsung katondu nih biasanya. Di dalam kitab I'anatul Thalibin, Rajab neka 1 turunan kata dengan tarjib. Tarjib neka maknana nepes, nyapcap. Apa nasi nyapcap? Yang nyapcap neka adalah barokah, rahmat dari setiap perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Jadi empian umpama apa jeng di luar bulan haram oleh pahala. Tapi empian apa jangnya bulan Rajab, mereka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah.
empian Rabu kedengan kak dinto malam semangken neka oleh pahala. Nah apa boleh semangken bulan Rejab pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Nah apa boleh salah bulan Rejab mangkat ojen. Nah neka jen punya apa boleh pahalana. Gula pernah ngeding ke Buna Habib Ali Al-Jufri, apabila sholawat dibacakan secara berjamaah kemudian turun hujan, maka itu adalah tanda bahwa Rasulullah hadir di tempat tersebut. Jadi gula sareng ajunan mau sholawat tepat ojen peyakin insya Allah Rasulullah rabu dengan Kak Dinto. Mudah-mudahan menjadi asbab sedejo oleh syafaat dari Rasulullah. Jadi empian mereka mumpung bulan Rejab, mereka pesemangat melakukan amalan-amalan saya bagus. Sholatnya tingkatkan. Saya biasana awalan mereka seneng long bulong, mereka mulai tepat apa jeng mereka. Mon talong bulong pon saya, nah usahakan berjengah berjamaah supaya oleh pahala berlipat ganda. Begitu juga dengan sodakoh, begitu juga dengan puasa dan amalan-amalan yang lainnya. Terutama apasa. Neka yang gini biasanya tiap tahun di otang, bener. Pasa neka di otang. Saya tak nyerahin otang pasa, saya kini di otang. Mumpung bulan Rejab neka lekas serahin. Apa? Karena orang saya pasa bulan Rejab niat nyerahin otang pahala nabunya. Umpama laguna are Senin. Empian nyerahin otang niat nyawa otangnya apasa bulan Ramadan. Empian laguna apasa mereka oleh pahala telok. Pertama pahala nyawa pasa bulan Ramadan. Nomor dua oleh pahala puasa sunnah hari Senin. Nomor telok empian oleh pahala puasa bulan Rejab. Jadi puasa setong pahalanya berlipat-lipat. Neka pertama. Yang kedua, bulan Rejab neka cuman lambe. Neka dalam kitab tafsir At-Tabari diterangkan bahwa orang Arab cuman lambe neka ketika memasuki bulan haram termasuk bulan Rejab menunda pertengkaran. Jadi mon beda orang asoker masuk bulan Rejab neka ambu ada tak asoker damai ada. Apanya itu ndak ada. Tak perang ada teh bulan haram mereka lebet kasih. Nah jadi empian umpama semangkin asoker entah mangkal kata ke entah di musuh mangkal keteretan. Nah mereka tunda kade semusuh kade karena di bulan Rejab. Nah barokana nunda musuh barokana nunda mangkal maka insya Allah deci masuk bulan Rebe kalau apa yang saya kira akhirnya ada tidak damai. Nah makanya impian ngasteteh bulan Rajab ini adalah bulan perdamaian. Kita harus membangun kerukunan antar sesama umat Islam. Nah maka supaya kerukunan ini terjaga wajib hukumnya untuk menjaga diri ini tidak memicu permusuhan. Gula pernah ngedin ke Buna Habib Abdul Qadir Ba'abud betul haulnya almarhumah Nyai Zainiyah. Nah beliau pernah ada bu seneka orang neka banyak saya takut ke virus corona. Saking takut ke virus corona takut tetap orang. Saking takut ke virus corona takut masker saya larang beli. Takut ke virus corona bedo orang sakit tak bengal ngongan. Mereka karena saking takwa corona. Padahal virus corona mereka paling sampak bahayana tok betok tepat ke mate. Selama tema repot sombong masalah boleh. Pada setong virus terguna Habib Abdul Qadir beli terguna gula mereka. Terguna Habib Abdul Qadir Ba'abud dari Keraksan. Pada setong virus lebih bahaya dari virus corona. Virus apa mereka? Virus colok nah. Jadi lisan mereka, colok mereka tak ejege mengucapkan fitnah orang ngamate, saya akan fitnah mate, tapi fitnahnya masih ada, maka dosanya mengalir kepada orang yang saya akan fitnah.
Nah, jadi makanya empian neka ngastete aja gelisan. Bulan Rajab ini bulan menjaga lisan, macam-macam mengeluarkan ucapan-ucapan apalagi isinya fitnah. Karena ketika ada orang yang terzalimi akibat lisannya kita, neka bahayanya banyak. Apa bahayanya? Stop. Kalau ada orang yang hatinya tersakiti akibat dari ekening virus colokna dan gula sarang ajunan sedaja neka, maka 40 pahala sholat yang diterima. Umpama empian neka abejeng, di antara sekian banyak abejeng neka ada 40 ibadah abejeng saya terima sarang Allah, neka pahala naekala bagi ke orang saya disakiti akibat dari lisan ini. Makanya mau ulama zaman lambe neka mau beda orang cak ngocaen neka tak mosok beda santri mator ke kiai empian neka gila beda gila pocong neka beda rambutan atraki ke orang tua buma beli rambutan kiai neka cak ngocaen empian bengki parengi orang tua asal dapok engkau juk tak melaksanakan ibadah apa gara-gara orang tua ngocain engkau gila akhirnya 40 pahala sholatnya orang itu saran Allah bagi ke engkau. Nah kok sopung saya berdesak orang mereka kecuali rambutan, jadi bagi rambutan mereka karena gula mengucapkan terima kasih barokah cak ngocain gula oleh pahala 40 sholat yang diterima. Jadi impian laguna latihan membeda orang empian kok virus colokna umpama kocain salam tetangga ataraki kita kuring moncak kocain boleh ataraki rambutan mon kipak kuncak kocain boleh kalau mercon sholat pas colok boleh tahu mas itu stop. Nomor 2, orang yang suka menyakiti orang lain dengan lisannya, dia tidak akan mati kecuali apa yang diucapkan kembali kepada dirinya. Umpama nyon sapora beda orang afitna empian reng gini saya tak bener. Orang ini tidak akan mati sebelum dirinya atau keluarganya jadi orang gini saya tak bener. Jadi ngastete, jangan sekali-kali memfitnah orang lain dengan ucapan-ucapan yang buruk karena ucapan itu akan kembali kepada diri kita. Nomor 3 bahaya virus colokna, hatinya mati, tidak bisa mendapatkan nasihat, tidak bisa mendapatkan hidayah karena lisannya terlalu banyak menyakiti hati orang lain. Jadi ngastete lisan ini harus dijaga. Makanya gulesan pesen mumpung bulan Rejab neka, cara untuk perdamaian ini dibangun napa boleh mon besar menggule saya boneka insya Allah semuanya adalah orang-orang yang senang mengabdi di agamanya Allah. Karena empian rabu dengan Kak Dinto ini tanda pengabdian ke agamanya Allah. Jareng pon malam ojeng ketondu mokuk mare alako hinde rabu dengan Kak Dinto neka mengabdi ke agamanya Allah. Nah orang yang mengabdi di agamanya Allah ini terakhir sudah. Orang yang mengabdi di agamanya Allah, mereka harus punya modal yang namanya modal ikhlas. Karena semua kebaikan tidak akan ada nilainya kalau tidak disertai dengan keikhlasan. Bahkan almarhum Kiai Maimun Zubair mereka pernah ada ke santren-santren dan gula pernah miran mereka cong beun laguna menjadi kiai, jadi ustad, jadi guru, jadi pengabdi dalam urusan agama, pengurus masjid, pengurus NU, pengurus taman pendidikan Al-Quran, pengurus madrasah, wajib bencong di kelakuan kibi sampai benar dari hasil pengabdian. Karena dengan adanya pekerjaan sendiri maka hilang keinginan berharap dari pengabdian kepada agamanya Allah. Nah Kiai Maimun Zubair ada guneka gula pas nemoenga gula neka pernah lambe tak ikhlas. Nah karena tak ikhlas akhirnya ngati sarang Allah. Nah tak ikhlas ada remah. Suatu saat gula neka beda koncengan molok setong pisah. Sebelum mangkat umi gula neka pas makon ke gula bedher kade bengakan kade enten bu
Berapa tanda ngakan? Gula kane ojeng pengajian. Deki kane paringi deueran, dikel pon gula adeurna pengajian. Kira-kira ikhlas samanten? Ikhlas samanten? Tak ikhlas cereng mangkat molotan beni telo oleh barokana molot, mangkat molotan telo oleh deuramo molot. Mangkat gula beda ejelan handphone bunyi. Ternyata saya pun kiai sepo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Nasrullah abdina kiai. Beene onceng edisa neka masjid neka molotan. Engki kiai ketepak ancong. Engko onceng sugen. Ken engko semakin ki ngesek enek kenangan lain. Dadi gula nyon tolong ke been deki SN kade cek tolong sebelum engko dateng. Boneka kan tak nyaman. Akhirnya karena kiai semator kan sami nawa apa anak kiai depak kekenangan gula ongke ke podium kon belum malam. Gula neka ceramah paling abid neka tarona lebih kon paling abid neka sejam neka ponci abid tak neka kon belu gula ongke kol sana kiai kita rabu pertengos kol 10 kita rabu juga. Akhirnya kiai neka rabu kol 11 gula alkum sebentar pas apa kita lojong. Jadi begitu kiai neka rabu ate neka bunga. Jadi ate neka agak tek pas ngocak mon setia kan kok oleh kiai mon rabu. Turun dari podium kiai ongke ke podium panitia rabu ke gula ngereng ustad ada kade gula pas nyaut boem ponca ada kade kiai sepo ki abu debu gula saya ngode masa ada kade neka kan suul ada tadi akhlak ke kiai sepo dikel kiai dan tek lestari abu debu kiai ada gula ngereng nolok ada nah gula ngocak seneka neka karena gula diprediksi. Nah apa prediksi kan pon-pon 11 malam kiai neka tak kira bican gula paling habis setengah jam dua kan toron pon. Ternyata prediksi meleset kiai nyaman abu debu sambil kalau setengah malam gula saya tuju pun neka tak kerengeter saya lupa neka itu tak ada neka. Jadi akhirnya begitu kiai neka doa, kalau setengah malam doa, gula ngocak amin neka santak, saking lamar. Lestari kiai tohon bunga ate mon setia ngakan ongku kok remon setia. Kiai tohon panitia rabu boleh, ngeren kiai ada gula pon bunga pon semangat neka. Bapak kiai ada bu seneka, poncong neka pon malam, gula neka pon tua. Endi asam lambung tak biasa ada malam jadi gula kleman abai pon. Nah karena kiai pamit kleman masa gula ada kinaho pamit kleman. Tapi setan mereka luar biasa. Setan mereka akan terus menggoda manusia untuk akhirnya susah. Jadi ketika gula gagal ke pengajian, setan mereka masuk boleh ada lemak pas akhirnya tak boleh gula. Digel pon Pak Edwi ngakan pengajian tak ada pengajian kan preman deki esang wen berkat jadi gula deki ngakan berkat jadi tak ikhlas nomor 2 neka mak gula salaman ke panitia tong setong ya bos mak sombong tanda-tanda pergerakan gula husnudon oh paling tepat gula ngesen pengajian panitia neka tak ala bela deuran neka masuk ke mobil gula tak oni kan gula neka preman gula dengan semangat begitu depan tengah jalan panitia nelpon gula tak kerja mak dungaren neka tumben panitia nelpon karena mulai lambat biasanya panitia neka nelpon sebelum pengajian apanya pon mangkat pon depak dimakan seneka menestari pengajian sopung panitia nelpon kenapa kiai nanyong lelet kenapa tak belet kalau tak oros kan Parlona kan pon mare belum kan tiba ada Parlona nah mereka perhatian panitia bisa nelpon gula ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Beda apa Ustaz?
aduh sapa orang nah gula Ustaz. Bener apa? Berkata ajunan cek Ustaz. Masa pas gula ngocak, ki detek gula beli boleh kan tak. Jadi telepon gula preman. Akhirnya ada Pak buka pol 2 malam karena tabu pon lapar gula mangkat ke depor. Setelah depan dapur esongka deh kan makanan mereka lobel sobung ke orang mereka. Gula pas tanya kamu gula, mata orang mereka mak sobung de rumah. Ya kan bener gelek ngocak nakal yang pengajian dan molotan. Mereka daripada mubadir berarti kita tangke. Akhirnya beda ceritana kiai peleman dari pengajian molotan pol 2 malam apa nak nasihat TV aku ring telur TV ngocek sambil TV karena alkum. Namun karena mulai dari kejadian mereka gula tak bengar boleh arop-arop. Jadi gula mereka niat pokoknya dalam hati di dalam urusan agama wajib hukumnya mengedepankan keikhlasan. Jadi gula semakin yang gula sebelum makan pengajian gula ngangkat ngade. Jadi umpama malam semakin tak paling jalan mereka aman pon. Tak paling berkat juga aman mereka pon. Karena pon persiapan gula. Yang salah. Jadi ikhlas mereka wajib ketika kita menjalankan sebuah kebaikan. Ayo kedepankan keikhlasan. Ikhlas yang kita lakukan insya Allah akan membuahkan hasil-hasil yang barokah. Jadi empian apapun perannya, yang menjadi kiai lanjutkan pengabdian kiainya, yang menjadi guru ngaji lanjutkan pengabdian di dalam mengajarkan ilmu Al-Quran kepada anak-anak, yang menjadi orang tua lanjutkan pengabdian sebagai orang tua untuk mencetak generasi yang solih dan solihah. Insya Allah keikhlasan yang dilakukan ini akan menghasilkan barokah. Napa boleh termasuk jamiah solawat mereka gula tik deki umpama terkenal mereka jamiah solawat kan bisa beri kan terkenal kan esok aja pada jamiah bening nih pola mereka jamiah benang umpama terkenal misalkan umpama terkenal gulanya ontolong cek sampai solawat dikomersilkan, jangan sampai solawat diperjualbelikan karena cuman semakin mereka beda oknum kiai dakwah diperjualbelikan, ada oknum jamiah solawat diperjualbelikan. Kalau misalkan mengenakan biaya untuk ongkos transport alat, perawatan alat silahkan tidak apa-apa, tapi kalau untuk solawatnya jangan dikomersilkan. Insya Allah walaupun banyak ngabes orang yang ikhlas dakwah, orang yang ikhlas di dalam sholawat, orang yang ikhlas molang urusan agama, mereka hidupnya dijamin sareng Allah. Umpama melawat pun sekejap, umpama di kesulitan pun sekejap, insya Allah Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena mereka para pol sangat malam. Mandar moga kehadiran gula sarang ajunan sedaja yang malam semangken ini menjadi wasilah semangat untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Bulan Rajab ini menjadi momentum kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita mendapatkan barokah bulan Rajab, mendapatkan barokah bulan Rebe, dan mudah-mudahan depak umur ada gula sarang ajunan sedaja bulan Pasah, dan mudah-mudahan semua apa yang diinginkan oleh yang hadir pada malam hari ini dikabulkan oleh Allah, semua dosa-dosa diampuni oleh Allah, semua kesulitan-kesulitan yang dihadapi diberikan jalan keluar, semua yang diuji dengan hutang diberikan jalan untuk melunasi semua hutangnya, dijauhkan dari rezeki yang haram, dijauhkan dari riba, keluarganya aman, tentram, selamat, keturunannya solih-solihah, semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin solihatin wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Gula nyon sapora seraja
terutama kepada para alim ulama, para kiai, para ustadz, apabila di dalam penyampaian dan gula neka beda kalimat-kalimat serta kesokan, ada ucapan-ucapan yang tidak berkenan, mungkin dan gula kurang adab, gula nyoon sapora seraje. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kecepot gula mirah, salah lopot nyoon sapora. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.